Baik, kita lanjutkan ya. Ini tentang materi tentang jenis utang konversi. Ada 3 jenis. Yang pertama konversi sebagian, kemudian yang kedua seluruhnya, dan konversi wajib seluruhnya. Kita akan lanjut ke pembahasan contoh penerbitan obligasi konversi. Ini merupakan contoh ya, contoh. Nah, di sini PT DEF mengeluarkan 2 juta lembar obligasi konversi pada awal 2019. Jangka waktunya itu 5 tahun, kemudian bunga nominalnya 9%, terus nilai nominalnya 100.000 setiap obligasi, kemudian dapat dikonversi menjadi 200 lembar saham dengan nilai nominal 100 dan tingkat bunga pasarnya itu adalah 11%. Nah, maka langkah untuk menyelesaikannya adalah yang pertama kita harus menghitung berapa nilai nominalnya, nilai nominal dari obligasi ini ya, seperti itu. Maka ini 200 juta ini diperoleh dari perhitungan sama dengan 2 juta lembar, 2 juta dikalikan dengan 100.000. Maka hasilnya adalah 200 M. Kemudian ini kita masih menggunakan rumus yang kurang lebih sama di pertemuan kita yang kedua. Saya tulis rumusnya untuk mengingatkan ya. Jadi rumusnya adalah ini 1 plus I pangkat N. 1 plus I pangkat N. Maka ini kan berarti karena tadi bunga pasarnya ini adalah 11%, ini bunga pasar obligasinya itu 11%, ya 11%, maka dia 0,11. Kemudian jangka waktunya ini adalah 5 tahun. 5 tahun, maka dipangkatkan dengan 5. Jadi maka kita peroleh hasil di sini berarti kan 1,11 dipangkat 5. Hasilnya itu adalah 1,6 sekian ini hasilnya. Setelah dibagi dengan 200 maka hasilnya adalah 118.690 sekian. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung berapa present value pembayaran bunganya ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung nilai kini dari pembayaran bunga. Sebelum menghitung nilai kini kita juga harus mengetahui berapa nilai present value pembayaran bunga. Ini 18 M ini diperoleh dari perkalian 9% yaitu bunga nominalnya ya dengan nilai nominal. Kemudian kita akan mencari nilai kini pembayaran bunga. Nah, ini hasil dari perkalian ini 18 M ini kemudian kita kalikan dengan nilai present value. Nah, ini sudah ada kolomnya ya, yang ini kita bisa tinggal melihat saja di kolomnya itu bahwa kalau untuk 5 tahun dan 11% ini adalah nilainya sekian 3,6 sekian ini. Kemudian tinggal kita kalikan, maka hasilnya adalah hasilnya yaitu 66 sekian ini. Nanti untuk tabelnya saya bisa share di grup. Nah, kemudian setelah kita sudah mengetahui berapa nilai present value nominal, kemudian nilai kini pembayaran bunganya kita sudah ketahui, maka tinggal kita jumlahkan saja. Berarti kita jumlahkan antara untuk mengetahui nilai kini dari komponen utangnya, berarti 118.990.265.612 ini kita jumlahkan dengan nilai kini pembayaran bunga yaitu 66 sekian itu ya, 66 sekian ini sekian itu, maka diperoleh hasilnya itu adalah 185.216.411
Ini merupakan penjumlahan maksud saya, penjumlahan antara ini ditambah dengan ini ya. Maka hasilnya adalah 185 sekian-sekian ini. Setelah kita mengetahui perkaliannya, maka kita tinggal sekarang yang selanjutnya itu adalah kita menghitung berapa nilai wajar dari komponen ekuitas. Nah, ini adalah kita menghitung ini. Jadi tadi nilai yang ini, kemudian nilai ini, dan nilai ini sudah kita hitung di Microsoft Excel tadi. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menghitung nilai wajar dari komponen ekuitas per tanggal penerbitan. Langkahnya itu adalah kita mengurangi nilai wajar 200M ini dikurangi dengan nilai kini komponen utang yaitu 185. Nilai yang ini ya, 185 itu adalah ini. Maka hasilnya adalah 14 juta. Kemudian ini adalah jurnalnya. Jurnal yang dibuat adalah kas di debit, kemudian ini utang obligasi di kredit ya, itu. Jadi utang obligasinya 185, premi saham ekuitas konversinya itu adalah senilai 14.783 sekian. Setelah kita sudah menyusun jurnal, maka selanjutnya itu adalah kita akan menghitung tabel amortisasi obligasi. Ini kita menggunakan metode bunga efektif. Ini ya, bunga efektif. Bunga nominalnya itu adalah 9% dan bunga pasar 11%. Maka di sini ini pembayaran kas ini 18M ya. Ini adalah perhitungan antara 9% yang tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. 9% dikali dengan nilai nominal yaitu 200M. Kemudian biaya bunga ini adalah perkalian antara 5 dikali 11%. 5 ini adalah tahunnya ya. Ini kemudian bunga nominalnya, maka 5%. Ini rumusnya 5% dikalikan dengan bukan 5%, mohon maaf salah saya. Ini adalah nilai tercatat obligasi dikalikan dengan 11%. Jadi ini kalian bisa lihat ini klik biru ini nilai tercatat obligasi dikalikan dengan 11%. Ini maksudnya 5 itu adalah kolom 5 ya. Tapi ini kayaknya nggak kelihatan kolomnya, sebentar saya edit. Nah, jadi ini ya maksudnya, mohon maaf tadi saya ada kesalahan. Jadi dari mana diperoleh angka 20 juta sekian ini? Itu diperoleh dari kolom 5 ini dikalikan dengan 11%. Jadi ini ya, 5 dikali 11%. Maksud dari 5 ini adalah kolom 5 ini. Kolom 5 ini, yang ini dikalikan dengan 11%. Itu maksudnya. Maka diperoleh hasil sekian-sekian. Kalau di Excel kita tinggal tarik saja ya rumusnya. Kemudian yang kolom keempat ini, amortisasi diskon itu adalah kolom ketiga dikurangi dengan kolom kedua. 3 dikurangi 2, maka ini kita bisa lihat di sini, kalian bisa lihat rumusnya. Ini adalah kolom 3 dikurangi 2. 2373 sekian-sekian dikurangi dengan 18M ini. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Sampai ke bawah ya. Kemudian ini adalah yang nilai tercatat obligasi. Ini merupakan penjumlahan antara kolom 5 dan 4. Jadi kolom yang atas sebelah 5 dengan kolom 4 yang setelahnya seperti itu. Jadi ini kolom 5, ini kan kolom 5 ditambah 4. Berarti 185 ini ditambah dengan 2,373 sekian-sekian, maka hasilnya itu adalah ini 187 dan begitu seterusnya. Jadi kalau di bawahnya berarti tinggal 187 ditambah dengan 2, sekian. Terus kemudian ini juga turun, begitu juga seterusnya, ditambah ini, ditambah sampai ke bawah. Nah, ini ditambah. Kemudian ini sama ya, 3 dikurangi 2. Ini juga sama, 3 dikurangi 2, tapi ini sejajar dikuranginya. Kemudian ini sama, berarti kalau yang untuk kolom yang kedua, berarti yang dikalikan itu adalah, kita lihat rumusnya. Nah,
yang dikalikan